Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tommy Eka Miharja. Halo Sobat Semadina, pada video kali ini saya akan menyajikan video tentang ISO 9001-2015 terkait dengan klausul-klausul yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pada video kali ini yang akan saya bahas adalah tentang klausul 1, yaitu ruang lingkup atau scope gitu ya. Terkait dengan klausul 1 ini menurut saya jarang sekali ada konten kreator ya yang membahas terkait dengan klausul 1 ini ya. Padahal klausul 1 ini juga menurut saya perlu dipahami ya dalam setiap implementer sistem manajemen mutu atau ISO 9001-2015. Jadi bagi Anda yang mengimplementasikan ISO 9001-2015, Anda wajib menyimak video ini ya. Baik, yang pertama terkait dengan klausul-klausul dalam ISO 9001-2015 dari 10 jumlah atau dari 10 klausul yang ada, ya klausul pertama itu adalah ruang lingkup. Nah, bagaimana isinya? Kita simak pada slide berikut ini ya. Yang pertama, di dalam klausul ruang lingkup atau scope ini, bunyinya adalah untuk poin A, organisasi perlu untuk mendemonstrasikan kemampuannya secara konsisten dalam menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan. Jadi, berdasarkan standar ini bahwa organisasi yang mengimplementasikan ISO 9001-2015 dan ingin mendapatkan sertifikat dari badan sertifikasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, maka organisasi tersebut perlu untuk mendemonstrasikan kemampuannya atau menunjukkan kemampuannya secara konsisten dalam menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan. Untuk kata-kata atau kalimat yang saya beri warna merah ini menunjukkan bahwa ini adalah poin penting yang harus dipahami oleh tim ISO dari masing-masing organisasi, lembaga, atau perusahaan Anda gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan ruang lingkup ini, berarti organisasi itu harus menunjukkan kemampuannya secara konsisten. Karena inkonsistensi ini menjadikan temuan dalam setiap audit yang dilakukan. Kemudian kalimat yang saya berikan warna merah yang kedua adalah terkait dengan penyediaan produk dan jasa. Yang perlu diperhatikan oleh sahabat Semadina semua bahwa organisasi yang mengimplementasikan ISO 9001-2015 tentu saja adalah organisasi yang menyediakan produk atau layanan, ya, di mana produk yang dihasilkan seperti manufacturing misalnya gitu ya, UMKM, perusahaan pembuat atau food industry, perusahaan otomotif dan lain sebagainya, ini menyediakan produk. Dan jasa itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan seperti bank misalnya ya, kemudian jasa-jasa yang lain ya, seperti jasa-jasa misalnya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di jasa pendidikan misalnya ya. Nah, ini masuk dalam ruang lingkup. Jadi perusahaan Anda itu menyediakan apa? Produk atau jasa, begitu maksudnya. Nah, kemudian produk dan jasa yang Anda hasilkan di dalam organisasi atau perusahaan Anda ini harus memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan persyaratan pelanggan ini yang dimaksud adalah bahwa apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan Anda semua, ini harus kita penuhi, begitu ya. Misalnya contohnya, pelanggan kita ingin mendapatkan produk yang berkualitas, produk yang sesuai dengan requirement yang mereka ajukan,
kemudian ingin dikirim cepat waktu, jadi delivery-nya harus tepat waktu, kemudian ingin mendapatkan produk dengan harga yang bersaing. Nah, ini salah satu contoh dari persyaratan pelanggan tersebut ya. Kemudian juga memenuhi peraturan perundang-undangan. Ya, saya ambil contoh misalnya terkait dengan produk misalnya ya. Ada produk-produk tertentu yang memiliki aturan misalnya ya, kadar bahan kimia tertentu harus sekian persen. Kemudian produk ini tidak boleh menggunakan bahan yang mengandung B3 misalnya. Nah, ini kan berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi poin A-nya adalah bahwa organisasi itu perlu untuk menunjukkan kemampuannya secara konsisten dalam menyediakan produk dan jasanya yang memenuhi persyaratan dari pelanggan mereka dan peraturan perundang-undangan. Itu poinnya A ya. Kemudian dalam klausul 1 ini, poin B berbunyi ya bahwa organisasi ini bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi saya beri warna merah karena ini menjadi poin penting di sini ya, melalui penerapan sistem yang efektif termasuk proses untuk peningkatan sistem dan memastikan kesesuaian terhadap persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan. Jadi ujungnya nanti ya tujuannya itu adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Kita bisa saja berasumsi bahwa produk kita berkualitas, layanan kita bagus, tapi kalau penilaian kepuasan pelanggan kita rendah, maka apa yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana kepuasan pelanggan kita. Nah, pada saat pelanggan kita merasa puas, maka yang perlu dilakukan oleh suatu organisasi dalam ruang lingkupnya adalah melakukan peningkatan. Peningkatan, peningkatan, peningkatan. Continual improvement, 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 improvement gitu ya. Oke. Nah, semua persyaratan standar ini kalau kita bicara ruang lingkup ya di klausul 1, ini menyatakan bahwa semua persyaratan dalam standar ISO 9001 ini dapat digunakan oleh semua organisasi, apapun tipenya, atau ukurannya, atau produk dan jasa yang dihasilkan. Apapun organisasinya dapat mengimplementasikan dan memperoleh sertifikat ISO 9001. Saya ambil contoh, kalau perusahaan manufacturing otomatis ya. Kemudian perusahaan jasa juga otomatis. Jangan salah, lembaga pendidikan, kemudian lembaga-lembaga NGO, seperti misalnya lembaga-lembaga atau organisasi seperti MUI. MUI saya sudah ISO 9001 misalnya ya. Ada waktu itu kami lihat masjid ya, masjid ada juga di ISO 9001. Kalau kita lihat loh, kenapa ya bisa kok bisa ya? Karena mungkin di situ ada sesuatu hal yang memang menjadi persyaratan pelanggan, misalnya terkait dengan dana-dana sumbangan dan lain sebagainya yang dilaporkan, kemudian program-program terkait dengan dana-dana dari umat ya, dari masyarakat misalnya ya, dan ini juga bisa diterapkan pada organisasi seperti sekolah ya, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu kesimpulannya adalah bahwa pada klausul 1 ini ya organisasi harus bisa menunjukkan kemampuannya secara konsisten untuk memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan di mana endingnya adalah kepuasan pelanggan ya yang dapat diterapkan oleh seluruh tipe, ukuran, produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Mudah-mudahan menginspirasi Anda. Saya Tommy Eka Miharja. Sampai jumpa.